Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka silaturahim. Insyaallah akan membuat kita lebih kondusif hati kita, lebih tenang, lebih istiqomah. Karena apa? Ini merupakan anjuran, sedikit ada tekanan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu silaturahim sama seakidah. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kesempatan pada sore hari ini insyaallah kami akan menghaturkan, mentazkirah diri kami dan kita sekalian insyaallah. Tidak terasa kiranya kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Kalau kita mengacu ke sana, tentunya semua umat, semua agama itu punya kalender khusus masing-masing. Ada miladiah, sementara yang muslim hijriah. Untuk kesana sebagai acuan memasuki hari yang keempat atau kelima ini, 1442 hijriah, kami akan mengaturkan satu ayat Al-Quranul Karim, surat At-Taubah ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau kita mentadaburi ayat tersebut, memahami ayat tersebut, dalam kalimat dalam ayat tersebut ujung-ujungnya adalah al-faizun. Al-faizun, kemenangan atau keberuntungan. Kita memasuki bulan baru Hijriah Islam. Di situ ada 3 poin yang tidak boleh kita lupakan kalau kita ingin mendapat kemenangan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan namratul ula. Pertama, alladzina amanu. Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman otomatis insya Allah ujung-ujung akan faizun, akan mendapat kemenangan, akan mendapat keberuntungan. Karena apa? Yang amanu itu bisa jadi kita sebagai hamba Allah yang bermanusia, dan ada satu lagi hamba Allah yang dikatakan jin, dengan landasan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu tegasnya yang akan mendapat kemenangan, keberuntungan itu cuma 2 itu. Samping malaikat sudah di luar pembahasan kita secara konkret. Tapi hamba Allah yang mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah untuk al-faizun, keberuntungan, alladzina amanu, tadi 2 makhluk, jin dan manusia. Jin lebih tua daripada kita. Lah manusia yang apa? Yang amanu, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala,
plus iman-iman yang lain. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi dan seterusnya. Itu yang akan mendapat kemenangan, keberuntungan. Terus dengan demikian, kalau kita ingin akan mengharap kemenangan dan keberuntungan, jangan sekali-kali keimanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini tertukar, dihijrahkan. Jangan. Sekali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai kapanpun tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang akan mendapat keuntungan. Ini yang akan mendapat kemenangan. Ini yang akan mendapat keberkahan. Ini yang akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Alladzina amanu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah, firman Allah, alladzina amanu alladzina hajaru. Cuma di dalam redaksi Al-Quran, alladzinya cukup ditulis satu saja, alladzina amanu wa hajaru. Asluhu alladzina amanu walladzina hajaru. Tapi yang alladzinya mahdzufun, dibuang. Cukup langsung hajaru. Orang yang hijrah, orang yang pindah, orang yang mutasi. Nah, ini artinya apa? Al-muhajir, orang yang pindah, itu man hajara manallahu anhu, orang yang pindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis. Apapun yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Ini namanya hijrah, mutasi. Dengan sendirinya yang seperti itu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan perlu kita sadari, perlu kita maklumi, sejak nabi-nabi, dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir, itu selalu hijrah. Memang diperintahkan oleh Allah, sudah merupakan sunnatullah, itu hijrah. Nabi Adam alaihissalam hijrah dari surga ke dunia. Itu jelas sekali. Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Makkahul Mukarramah. Nabi Musa hijrah dari Palestina ke Mesir dan sebagainya. Itu yang sukses-sukses itu hijrah semua. Bahkan mohon maaf, pembesar-pembesar republik kita yang tercinta ini sama hijrah. Tolong kita garis bawahi. Presiden pertama Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, dari Blitar, kota kecil di sana dulu, pindah ke Jakarta jadi presiden. Pak Soeharto dari Kemukus, Yogyakarta, pindah ke Jakarta, sukses dan sebagainya. Semuanya itu hijrah yang sukses. Wali Songo itu siapa yang nggak pindahan? Pindah semua deh, Hadramaut, dari Aceh dan sebagainya. Itu pindahan semua. Jadi kita kalau ingin sukses menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan, disunahkan untuk mutasi, untuk hijrah. Itu sudah merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Alladzina amanu wahajaru. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, wajahadu, berjihad. Alladzina amanu walladzina hajaru walladzina jahadu. Berjihad sungguh-sungguh. Dalam apa? Fi sabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini sekarang. Ini jihad kita. Yang semestinya istirahat, harus silaturahim, mengemban amanah Allah, itu jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah. Dengan streaming ini, itu otomatis ini jihad. Sungguh-sungguh. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan materi. Dengan amwal, malun mufrad, amwal jama', jadi dengan materi. Kalau kita punya rezeki, ini dijihadkan fi sabilillah. Kalau nggak ada materi, sementara belum ada modal, wa anfusihim, dan jiwanya, tenaganya. Kalau seperti itu kata Allah, a'dhamu darajatan indallah
lebih agung, lebih besar derajatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Jadi kita kalau ingin sukses, ingin mendapat keberuntungan, kemenangan, jangan sampai tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ujung ayat, wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah akan mendapat keberuntungan. Apa keberuntungan? Otomatis dakhalal jannah, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tadi keterangan dalam hadis, al-muhajiru man hajara man hallahu anhu. Orang yang hijrah yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Jangan sebaliknya. Dalam tafsir para ulama, yakhruju minal batil yadkhulu ilal haq. Yakhruju kharaja yakhruju, keluar minal batil, dari sesuatu yang mungkar, yang batal, yadkhulu ilal haq, memasuki atau lari kepada yang benar. Ini yang dianjurkan, ini yang diharapkan dengan kita memasuki tahun baru Hijriah ini. Jangan sampai dilupakan, bukan hanya kita kora dengan banyak umbul-umbul Hijriah, dengan ini dan itu, tapi inti daripada hijrah sendiri terlupakan, bahkan dilupakan. Ini jangan sampai kita terjebak yang euforia seperti yang kami haturkan tersebut. Jadi inti daripada hijrah, al-muhajiru man hajaro man hallahu anhu. Hijrah itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya, yakhruju minal batil yadkhulu ilal haq. Itu otomatis insyaallah tidak akan sesuai dengan apa yang didesain oleh Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu marilah kita masuki tahun baru Hijrah ini dengan positif, dengan optimis. Insyaallah semoga cobaan dari Allah yang namanya corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, biar serap normal dan akan menjadi kebiasaan hidup yang sebagaimana biasa. Itulah yang bisa kami aturkan memasuki tahun baru Hijrah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.